bersedia meluangkan waktunya untuk dianggap acara ini. Baik Pak, kebetulan saya selaku calon peserta pendidikan ini dan kita sampai di 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini Pak, saya punya tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan Bapak selaku kepala sekolah SMK. Jadi sekiranya bersedia untuk menjawab atau memberikan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan saya sampaikan. Insyaallah Pak. Ya baik Pak. Sebagai pemimpin sekolah mungkin tentunya banyak kasus-kasus yang didapatkan, terutama dalam bagaimana menyelesaikan dan kemudian bagaimana mengambil keputusan. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang didapatkan di sekolah, apakah itu merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Baik Pak Anca, terima kasih sekali. Dan bagi saya pembicaraan kita ini, wawancara kita ini seakan-akan mengingatkan kembali apa yang saya lakukan 1-2 tahun yang lalu. Terima kasih. Bagi saya, jadi saya pernah membaca kutipan yang menyatakan bahwa guru itu mengambil setidaknya 100 lebih keputusan setiap hari. Kenapa kadang-kadang Pak Anca dan saya mungkin tugasnya sebagai guru itu kadang-kadang merasa capek sekali, karena memang itu tadi, kita kadang-kadang dalam menghadapi siswa kita harus mengambil keputusan 100 kali lebih. Itu yang membuat tugas guru itu mulia. Terkait pengambilan keputusan, bagi saya ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru hari ini adalah decision making, bagaimana pengambilan keputusan. Karena banyak orang yang pintar, banyak orang yang bisa multi talents, tetapi yang sangat penting dari kesemua kemampuan itu adalah bagaimana mengambil keputusan. Di sekolah itu sangat majemuk, ada golongan tua, ada yang muda, ada yang disiplin ilmunya berbeda-beda, tetapi saya melihat dan selama perjalanan saya menjadi guru, guru itu kadang-kadang susah mengambil keputusan menghadapi ke wali kelas, menghadapi ke RUBK, menghadapi ke kepala sekolah, tunggu dulu kepala sekolah dan lain-lain. Itu yang saya maksud. Jadi kompetensi yang sangat penting yang kita miliki adalah mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini bukan juga hal yang sederhana. Kita tidak boleh menyederhanakannya karena pertama ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Pengambilan keputusan kita itu apakah ada dasarnya, baik dari peraturan, perundang-undangan, kemudian ada misalnya surat edaran, kemudian apakah keputusan kita itu membuat berdampak pada peserta didik. Ini yang paling penting bagi kita. Jadi terkait bujukan moral, tentu sederhananya ketika itu bertentangan dengan aturan pilihan-pilihan kita, maka itu sudah termasuk bujukan moral atau bagaimana kepentingan pribadi. Sedangkan untuk dilema etika ini yang agak berat Panca, karena dilema etika itu kedua-duanya bernilai benar. Kadang-kadang kita melakukan karena ini sesuatu orang, kadang juga kita melakukan ini karena aspek sosial, aspek sosial kepada guru atau kepada yang lain-lain. Kalau saya seperti itu. Artinya kalau dilema etika itu yang agak berat karena kedua-dua keputusan yang ingin diambil ini ada aspek yang harus diperhatikan, baik itu aturan atau aspek sosial tadi. Sedangkan kalau bujukan moral, ya dari kesimpulan bahwa agak mudah karena satunya benar dan satu lagi bisa dikatakan ya bertentangan lah. Jadi agak mudah dalam mengambil keputusan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini yang Bapak jalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama di kasus-kasus di mana ada kepentingan sama-sama benar Pak, atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti itu? Baik, saya sebenarnya punya prinsip dan ini yang saya pegang dari dulu, bahwa ambil keputusan dan jangan menyesal. Ini salah satu prinsip yang
saya pegang sejak dulu, ambil keputusan dan jangan menyesal. Tetapi tidak sederhana, sekali lagi tidak sederhana itu karena konsekuensi daripada keputusan kita itu kita harus lihat dulu. Kita harus lihat dulu bagaimana dampaknya, bagaimana etika, bagaimana apakah bertentangan dengan nilai-nilai dan sebagainya. Pada dasarnya saya ingin mengatakan bahwa apapun keputusan kita itu harus punya dasar. Apakah sesuai karena ada aturannya, apakah karena itu adalah nilai yang diyakini di masyarakat, atau apakah karena kita ingin membuat keputusan atau membuat senang seorang atau sekelompok orang. Nah, cara pengambilan keputusannya seperti itu karena tinggal kita timbang yang mana misalnya moderatnya kurang, yang mana manfaatnya banyak. Karena sekali lagi ketika kita terkadang ingin menerapkan sebuah keputusan, anggaplah misalnya terkait kebijakan atau peraturan, kadang-kadang yang grassroots ini atau teman-teman yang di bawah itu merasa susah untuk menjalankan. Jadi kita tidak mungkin membuat orang senang dengan sebuah keputusan, begitu juga sebaliknya. Makanya yang harus kita ambil adalah yang mana paling kepentingan umum, kemudian yang mana yang paling banyak manfaatnya, dan tidak ada hal yang berdampak besar akibat keputusan yang kita ambil. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan umum itu tadi, kemudian dampak dari hasil keputusan itu ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu Pak? Terkait langkah-langkah tentu orang punya masing-masing pendekatan atau langkah-langkah. Sudah banyak konsep-konsep yang membahas tentang ini. Anggaplah misalnya 9 langkah pengambilan keputusan, kemudian 4 langkah pengambilan keputusan, dan saya kira tidak ada pengambilan keputusan yang tepat untuk satu keadaan, selalu ada yang berbeda. Jadi ya, kita pengambilan keputusan di sini bisa jadi berbeda dengan di sini. Langkah yang paling umum itu yang kami biasa lakukan di SMK Negeri 7 Pindrang adalah pertama melokalisasi isu atau kegiatan. Yang saya maksud adalah ini kita jangan dikeluarkan, atau misalnya kita bahas di tim lebih dalam dulu. Jadi yang pertama adalah membahas dengan tim. Nah, tentu kalau kita berbicara tim di sekolah itu sudah terbentuk, sudah terpola, sudah membudaya terkait permasalahan siswa, ada wakil kesiswaan, kemudian ada wali kelas, akademik misalnya ada kurikulum, kemudian ada BK dan lain-lain. Jadi semua sudah terpola sesuai. Mungkin kalau di sekolah kami identifikasi semua tugas itu ada di skema standar nasional pendidikan kita, ada 8 itu. Jadi semua ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi setelah itu berdiskusikan, kemudian mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan adalah menerapkan sekaligus mengevaluasi, menguji. Setelah kita uji, ya filternya atau cara kita menguji sederhana. Apakah ini benar atau salah, apakah ini berdampak atau tidak, apakah ini bertentangan dengan nilai yang diyakini oleh masyarakat atau lingkungan atau tidak. Jadi itu yang kami gunakan. Kalau misalnya itu menimbulkan banyak riak, banyak pertanyaan, tentu kita evaluasi secara bersama. Pada intinya kita ambil bersama, tentu kita akan bertanggung jawab. Jadi 2 kata kunci itu, kita kolaborasi dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi kata kunci di sini identifikasi dulu, kemudian berkolaborasi dalam mengambil keputusan dan siap bertanggung jawab dari keputusan yang diambil. Mungkin seperti apa ya. Kemudian ini Pak, hal apa saja yang Bapak anggap tips-tips dalam pengambilan keputusan Pak, terutama di dilema etika ini Pak? Terkait dilema etika pengambilan keputusan, sekali lagi pengambilan keputusan ini bukan hal yang sederhana dan banyak, dan saya melihat banyak pemimpin kita yang susah dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang hari ini A, kemudian besok hari B, berubah lagi. Saya kira tidak ada masalah dengan itu. Yang pastinya itu melalui proses refleksi dan evaluasi. Yang efektif bagi saya adalah kita paham dulu apa masalah dan apa dampak daripada sebuah pengambilan keputusan. Nah, ketika kita memahami, tentu kita bisa meminimalisir
apa kekurangan-kekurangan dari keputusan itu. Eh, kita mengidentifikasi kapan kita mengambil keputusan dengan cepat, kapan kita harus pertimbangkan dengan baik-baik karena menyangkut hal orang banyak dan lain seperti itu. Jadi yang paling efektif itu tadi adalah memahami betul apa masalahnya, apa tantangannya, kemudian kalau diperlukan cepat menerapkan, silakan langsung diterapkan dan itu tadi bisa direfleksi atau dievaluasi. Artinya didalami lebih dalam Betul. dulu, Itu yang kemudian paling menggunakan refleksi itu untuk ya. baik Pak. Kemudian mungkin pada saat Bapak mengambil keputusan ada hal-hal yang menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan. Kira-kira Pak, apa tantangan yang pernah dihadapi atau selama ini dihadapi Pak dalam mengambil keputusan? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan ini luar biasa bagi saya. Posisi kita dimanapun itu, kita selalu berada di antara semua kelompok. Anggaplah misalnya kita di masyarakat, kadang-kadang kita berada di tengah antara pemerintah desa dengan masyarakat. Nah, kalau di sekolah kita juga itu middle class atau kelas tengah. Kita harus mengambil keputusan stakeholder sekolah, murid, siswa, orang tua, sebagai pemimpin pembelajaran, manajer di sekolah. Begitu juga sebagai bawahan di mengambil kebijakan, baik itu kepala dinas, gubernur ataupun misalnya bupati. Tantangannya di situ. Kadangkala kebijakan atau aturan yang diturunkan oleh Pergub, bupati ataupun misalnya kepala dinas itu kalau kita kadang-kadang terasa itu tidak berpihak kepada guru atau siswa, walaupun sebenarnya kita yakin bahwa setiap pengambilan kebijakan atau keputusan itu pasti memperhatikan ini, tetapi kadang-kadang kita miskonsepsi atau misalnya belum memahami esensi dari perintah itu. Bapak kenapa dia selalu begini dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua sebaliknya, kadang-kadang ada aspirasi pendapat yang ingin disampaikan masyarakat itu harus melalui kita, dan biasanya pihak-pihak pimpinan seperti itu jarang yang atau hanya sebagian yang menerima pendapat dari bawahan. Jadi posisinya pada saat itu kadang-kadang kita harus menjelaskan kepada guru kebajikan atau peraturan dari atas, begitu juga sebaliknya. Jadi kadang-kadang itu tadi, makanya kita akan masuk pada dilema etika itu tadi. Setelah dilema etika juga kadang-kadang ada wujudkan moral. Kadang-kadang itu sudah tampak bagus, oh ternyata ada nilai atau ada orang yang diuntungkan dari pengambilan kebijakan kita. Jadi seperti itu tantangannya, dan sebagai manusia yang melahir di abad 21 kita harus mempunyai kompetensi itu, kompetensi abad 21. Ya, yang menjadi tantangan ini karena kita berada di posisi tengah-tengah, Middle class. ya middle class. Jadi terkadang ada benturan dari kebijakan-kebijakan Ada itu benturan kepentingan yang kita merasa ini mungkin tidak berpihak kepada guru atau rekan-rekan di sekolah. Jadi itu tantangannya Pak. Baik Pak, apakah pada saat Bapak mengambil keputusan, Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi yang sama-sama benar, ataukah langsung diselesaikan di tempat Pak? Kalau misalnya diselesaikan di tempat, bentuknya atau prosedurnya seperti apa? Kami memahami penyelesaian masalah ini kami klasifikasikan menjadi 3, Pak. Ya, pertama, kadang-kadang permasalahan atau keputusan itu harus diambil pada saat itu juga. Ada 2 aspek yang kita lihat kenapa kita harus ambil pada saat itu juga. Yang pertama, ini mendesak kita lakukan, akan berefek panjang jika kita tidak putuskan di sana. Yang kedua, ini efeknya tidak apa-apa atau semenjana atau tengah-tengah. Artinya yang saya maksud adalah kalau kita ambil keputusan itu tidak terlalu berefek ke banyak dan tidak membahayakan, jadi bisa kita selesaikan. Karena kapan kita tidak selesaikan itu bisa menjadi besar. Jadi itu tadi, jadi kita sudah bentuk tim tugas itu
itu tadi sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Kalau kami di SMK sampai 4 wakil kepala sekolah, kemudian ada ketua jurusan. Jadi jangan sampai masalah jurusan itu naik ke masalah sekolah. Selesaikan dulu di jurusannya. Kalau tidak bisa diselesaikan, itu yang kita bahas di pendekatan kedua. Pendekatan kedua ini kita lakukan pekanan atau mingguan. Kami ada forum namanya Ngobrol Maya setiap malam Senin, itu membahas semua permasalahan dan membahas rencana yang akan datang. Jadi kita membahas 1 minggu ini apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan, apa masalahnya, kemudian 1 minggu ke depan kita apa yang akan direncanakan. Dan jadi disitulah muncul permasalahan yang dan pengambilan keputusan. Dan kami sudah bagi job untuk Senin tiketnya ini pekerjaannya, ini Selasa. Jadi itu sangat meminimalkan pelanggaran, dan itu sangat masing-masing kita memberikan tanggung jawab kepada tim untuk menyelesaikan masalah di setiap tugas tiket. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika masalah itu bisa berdampak besar atau bisa berupa pelanggaran kode etik guru, maka kita biasa lakukan di rapat bulanan atau di rapat dinas. Itu karena kami harus meminta pendapat semua teman-teman, kita harus buka aturan, kita harus mengkaji apa dampaknya. Ya, tergantung dari situasi yang dihadapi, apakah itu ya harus diselesaikan di tempat atau memang butuh waktu untuk kembali untuk memikirkan, dibahas bersama-sama, itu seperti ya Pak ya. Betul sekali Pak. Ini Pak, adakah tadi kan sudah disampaikan bahwa ada tim atau ada yang terlibat selain. Nah, bisa mungkin dijelaskan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Baik, Panca, salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah salah satu ciri organisasi modern itu adalah akuntabel, transparansi dan akuntabel. Akuntabel itu adalah mereka sudah mengukur semua capaian-capaiannya ke depan. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada tim, tentu ada, karena kami selain tugas daripada wakil kepala sekolah, dari ketua jurusan, dari wali kelas, itu sudah ada job deskripsinya dan mereka harus laporkan setiap pekan. Juga ada tim-tim unit kerja sekolah lainnya. Anggaplah misalnya TPPK, tim penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, itu kan ada. Bagi saya ada tim sekolah sehat, ada tim sekolah bersih, ada gerakan sekolah sehat, ada UKS dan lain-lain. Yang mau saya katakan adalah jangan asik sendiri. Maksud saya jangan sampai kepala sekolah temannya dia nakes masuk, guru-gurunya di SMK. Salah satu keunikannya dibanding misalnya yang lain adalah kita punya, selain orang tua kan ada semua, ada orang tua, ada komite kita. Jadi selain guru PTK, orang tua, wali, kemudian pengurus komite atau paguyuban, yang di SMK ini yang menjadi pembeda adalah industri. Industri ada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau kewirausahaan. Karena mereka ini adalah user atau pengguna alumni kita. Mereka yang mau terima alumni kita, mereka yang mau terima alumni kita, mereka yang mau terima mereka kerja. Jadi sebagus apapun kita mengelola peserta didik, ini yang harus kita libatkan juga mereka yang akan menerima. Jangan sampai A yang mereka inginkan kita bentuk B. Jadi tim kami sampai ke situ Pak. Jadi bukan hanya stakeholder di lingkup sekolah, tetapi di luar sekolah kerjasama dengan orang tua dan sampai ke industri. Karena industri itu bukan hanya intrakurikuler kita, secara kurikuler, tapi pada kurikuler atau P5. Jadi kami melibatkan itu karena mereka yang otomatis akan menerima nanti seperti itu. Luar biasa, jadi kalau bisa dari ke situ ini terorganisir ya Pak ya. Itu tadi organisasi modern harus Iya, betul. selesai dengan dirinya sendiri. Iya. Jadi bukan cuma melibatkan pihak sekolah, tapi melibatkan orang tua, kemudian komite, industri yang luar biasa sekali Pak. Terakhir Pak, mohon maaf ini pertanyaannya, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik atau yang bisa diambil dari pengambilan keputusan terutama di tiga pertama kata kunci saya yang kita bisa tarik, pertama kolaborasi, kemudian tanggung jawab, kemudian refleksi. Itu yang harus kita ambil dari pengambilan keputusan.
Yang berikutnya, di zaman teknologi sekarang itu dibutuhkan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Ini menarik Pak Anca, karena biarpun tepat tetapi kalau sudah lambat itu juga sia-sia. Cepat dan tepat, makanya harus ada tim. Harus ada tim pertama, yang kedua harus ada kembali belajar dan lain-lain. Kemudian kita tidak mungkin membuat semua orang senang. Makanya selama ada dasarnya dalam pengambilan keputusan, apakah itu karena dasarnya ada undang-undangnya, ada peraturannya, kemudian ada aturan yayasan, salah satunya saja, atau misalnya karena Bapak ingin melihat gurunya senang, atau ini terkait keselamatan guru, silakan ambil keputusan itu dan kembali merefleksi. Kalau saya seperti itu, ambil keputusan, jangan menyesal, bertanggung jawab, dan selalu merefleksi. Biasa Pak ya. Berarti selalu mengutamakan tadi kolaborasi yang bisa dipetik di sini ya. Sudah antar kita, saya bisa menangkap bahwa di sekolah Bapak selaku pemimpin ini luar biasa sekali Pak kolaborasinya. Baru belajar Pak. Karena apalagi saya lihat, saya dengar tadi ada tim-tim yang memang bisa diajak kolaborasi, sehingga menangani kasus-kasus itu dalam mengambil keputusan itu seperti yang disampaikan tadi, harus cepat dan tepat Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa juga bermanfaat bagi saya. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu Pak. Kami doakan supaya bisa selesai guru penggerak dan nilai maksimal. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih ya Pak ya, karena bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan tanya jawab ini atau acara ini Pak. Baik Pak, saya selaku calon guru penggerak kebetulan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dan sudah sampai di modul 3.1 terkait materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin Pak. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak, jadi mohon kiranya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti Pak. Baik Pak, selama menjadi pendidik atau mengabdi di sekolah, saya sangat paham bahwa pasti banyak kasus-kasus yang sudah dilewati Pak, banyak hal-hal yang didapati. Bagaimana nanti menyelesaikan kasus itu terkait bagaimana mengambil keputusan itu Pak. Jadi kaitannya adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak. Berbicara tentang kasus atau dilema etika, nah ini memang itu sangat berpengaruh untuk sekolah. Nah, adapun yang saya bisa lakukan dengan cara melihat dulu dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari, baik dampak baik ataupun buruk, kemudian untuk mengambil keputusannya. Ya, intinya saya melihat dampak baik atau buruknya di kemudian hari, baik panjang maupun panjang. Artinya untuk mengidentifikasi Bapak lihat dulu dampak yang terjadi ya Pak ya, ke depan bagaimana. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ini Pak, yang ada di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, atau di mana dua kepentingan ini semuanya memiliki nilai-nilai kebaikan Pak? Ya, itu sangat dilema ya, karena bisa dikatakan sama-sama memiliki kepentingan yang baik. Kalau misalnya kalau saya pribadi, saya melihat dulu sejauh mana kepentingan ini selaras dengan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah, serta melihat dampak yang akan ditimbulkan antara siswa, guru, ataupun lingkungan yang ada di sekolah. Itu yang saya lakukan. Jadi Bapak lihatlah dulu aturan yang ada ya, kemudian melihat kembali lagi ke tadi dampak dulu yang diutamakan untuk menjadi pertimbangan di pada saat mengambil keputusannya Pak ya. Baik Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan kalau dalam mengambil keputusan itu Pak? Oh iya, kalau itu langkah-langkah dalam mengambil keputusan, yang pertama saya mencari dulu data dan informasi dari berbagai sumber yang bersifat subjektif. Yang kedua,
itu apa saja yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dan yang ketiga, saya melihat apakah keputusan yang saya ambil itu selaras atau sejalan dengan tujuan atau peraturan yang ada di sekolah. Yang keempat yang saya bisa lakukan itu ya, saya melihat apakah keputusan saya ini berpengaruh terhadap siswa, rekan guru atau guru yang ada di sekolah terhadap keputusan yang saya ambil. Nah, yang selanjutnya saya lihat apakah keputusan yang saya ambil ini itu berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di luar sekolah. Iya, luar biasa Pak. Jadi bisa saya petik dianalisa dulu, kemudian dilihat apa yang bisa menyelesaikan permasalahan itu sebelum mengambil keputusan. Bapak melihat dulu lah pengaruh atau dampaknya apa yang akan terjadi ke depan. Sangat luar biasa Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus, terutama di dilema etika tadi Pak, ya sama-sama benar. Nah, benar-benar pertanyaan yang sangat membingungkan. Apalagi dilema etika ini. Nah, di sini kan untuk keputusan tersendiri dilihat terlebih dahulu apakah sudah di tahap mana, di bagian mana, atau memerlukan pendampingan yang seperti apa, sehingga dalam mengambil keputusan yang bijak sudah pasti diketahui dengan tahapan yang tadi serta pendampingan yang tadi. Ya, berarti yang paling efektif adalah menganalisa langkah-langkahnya ya Pak ya. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan pastinya ada hal-hal yang menjadi tantangan Pak ya dalam tahap pengambilan keputusan itu Pak. Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa yang Bapak biasa temui dalam mengambil keputusan Pak, terutama di dilema etika tadi itu Pak? Nah, sungguh sangat memberatkan ya, apalagi berbicara dilema etika ini, tantangannya pasti sangat banyak ya. Di antaranya untuk mengambil keputusan yang bijak untuk semua orang. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena di sini kalau untuk mengambil keputusan, apakah tidak berat sebelah? Apakah keputusan yang saya ambil misalnya tidak memberatkan orang lain? Apakah keputusan yang saya ambil bisa memanusiakan manusia? Itu yang sebenarnya yang paling penting untuk keputusan dalam mengambil dalam sebagai seorang pemimpin misalnya, itu yang saya. Iya. Berarti yang menjadi tantangan itu Pak, memang tantangannya adalah bagaimana supaya semua kepentingan itu bisa terpenuhi. Artinya tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang meringankan seperti itu ya Pak ya. Luar biasa. Kemudian dalam menghadapi suatu kasus untuk mengambil sebuah keputusan, adakah tata cara atau jadwal tertentu yang Bapak ambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi Pak? Oh ya, berbicara tentang jadwal tahapan atau waktu, saya di sini kalau untuk mengambil keputusan melihat terlebih dahulu kalau misalnya waktunya ini sangat mepet misalnya, atau sangat ya, atau ada waktu jangka panjangnya misalnya, atau ada waktu untuk mengambil keputusannya agak lama, otomatis saya memikirkan terlebih dahulu untuk kebaikan sekolah, untuk peraturan yang ada di sekolah, untuk kebaikan siswa dan guru. Namun kalau misalnya keputusannya harus terburu-buru, otomatis saya juga untuk mengambil keputusan itu agak berat sebenarnya. Karena kenapa? Ini kan untuk apabila keputusan yang saya ambil tidak selaras atau tidak sejalan dengan sekolah, otomatis itu dampaknya kembali lagi kepada pihak sekolah. Jadi kalau untuk ada jangka waktu yang agak lama, otomatis itu agak mudah untuk mengambil keputusan. Namun sebaliknya kalau misalnya jangka waktunya agak pendek, itu mungkin agak terberat karena harus menyesuaikan peraturan ataupun selaras dengan tujuan sekolah. Berarti tergantung dari kondisi yang dihadapi, dari situasinya, apakah memang ini bersifat urgent atau penting sekali untuk diberikan suatu keputusan atau sebaliknya. Luar biasa Pak. Kemudian dalam mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama di dilema etika tadi Pak? Betul sekali. Berbicara tentang seseorang yang membantu atau ada enggak pihak yang membantu saya, otomatis kalau saya pribadi kalau misalnya sudah beliau tidak ada masukan untuk memberikan keputusan, otomatis saya berbicara kepada rekan guru ataupun kepada wakil kepala sekolah yang lain, atau bahkan langsung kepala sekolah ataupun kepala sekolah yang lain misalnya, ataupun ke pengawas ataupun ke yayasan yang lebih memiliki masukan pengalaman untuk mengambil keputusan tersebut. Karena
kalau saya pribadi yang langsung mengambil keputusan, apalagi kalau misalnya keputusan ini sangat berat bagi saya, itu merupakan tidak etis. Misalnya kalau untuk kepentingan sekolah, kemudian saya pribadi yang langsung mengambil keputusan, bahkan tidak memberikan tanggapan ataupun masukan terhadap orang lain, itu tidak terlalu tidak etis rasanya. Oke, saya paham Pak. Artinya ada kolaborasi, Ya, ada betul kolaborasi sekali ya, antara Bapak dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, bahkan mungkin ke yayasan ya, Pak, ya, betul sekali. Karena saya juga pahami bahwa dalam mengambil keputusan itu memang harus bijak ya Pak, ya. Jangan sampai ada yang dirugikan atau ada yang lebih diuntungkan, maka merasa terkecilkan juga yang dirugikan. Baik Pak, terakhir dari semua apa yang disampaikan, mohon maaf, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak yang itu tadi dalam mengambil keputusan Pak? Pengalaman yang bisa saya petik dalam mengambil keputusan itu diantaranya yang pertama bisa menjadi contoh untuk orang lain, yang kedua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bijak lagi untuk saling berkolaborasi, saling mendengarkan satu sama lain, saling mendengarkan pendapat orang lain sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak memberatkan satu sama lain. Itu yang bisa saya ambil selama ini. Itu kalau untuk pengambilan keputusan. Oke Pak, luar biasa. Jadi bisa saya simpulkan bahwa apa yang bisa diambil dan ambil pelajaran adalah bagaimana kita berkolaborasi Betul sekali. dalam mengambil sebuah keputusan supaya keputusan itu tidak memihak. Betul sekali. Saya kira itu Pak sangat luar biasa. Dari apa yang Bapak sampaikan, kita sudah di penghujung, pertanyaan saya sudah habis Pak. Jadi, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin sekian untuk wawancara kali ini. Ya, semoga kedepannya Bapak bisa lebih sukses, karir meningkat dan sehat selalu. Terima kasih banyak Pak.